أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صدق الله وصدق رسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla kula saha panjenengan sami pinaringan nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga saged nglampahi salat maghrib berjamaah dilajengaken hadir lenggah wonten ing majelis taklim. Mugi-mugi sedaya amalan kesalinan ingkang sampun sedang mugi badhe kita lampahi saged dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Kajian kita malam hari ini tentang Al-Baqarah. Selama ini apa artinya Al-Baqarah? Seekor sapi, bukan sapi betina. Karena seringkali melihat taknya itu sapi. Kalau syajaratun apa? Syajarun itu pohon. Kalau syajaratun masuk pohon betina. Nah di situ. Jadi tidak mesti yang ada taknya itu kemudian perempuan. Jadi Al-Baqarah itu adalah seekor sapi. Nanti kita akan cermati ada surat Al-Baqarah itu kisahnya apa dan pesan yang ada di dalamnya itu apa, serta nantinya spirit yang bisa kita ambil dari kisah itu apa, dan terakhir perubahan perilaku setelah mengkaji kisah seekor sapi dalam kehidupan sehari-hari ini apa. Insya Allah seperti itu. Ayatnya cukup panjang, jadi mulai ayat 67 sampai dengan 74. Karenanya di sini hanya saya tampilkan terjemahnya saja. Itu diawali dengan firman-Nya Allah, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Coba, ya, ini harus dipahami konteksnya. Jadi ada pembunuhan di situ. Jadi misalkan dalam lingkup di sini sajalah, tapi naudzubillah min dzalik, kita misalkan aja. Ada pembunuhan di situ. Ini konteks Bani Israel dulu. Ternyata orang-orang ini bingung siapa pelaku pembunuhannya. Karena tidak jelas itu kapan, tidak ada saksinya. Sangat berbeda dengan anak kecil yang kena tembak tadi. Jadi beda. Jadi ada di kalangan Bani Israel dulu ada orang tua yang kaya raya mati. Maka orang-orang bingung siapa ini pembunuhnya. Sepakatlah mereka minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa, tolonglah jenengan minta kepada Allah untuk menunjukkan siapa pembunuh orang ini. Ternyata apa? Sesungguhnya Allah, kata Nabi Musa, menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Coba, jenengan tahu terus ini.
Kira-kira purun betul. Misalkan ada pembunuhan, ya. Terus untuk mengungkap pembunuhnya itu ada petunjuk dari Allah, disuruh nyembelih sapi, dilampain apa betul? Betul? Betul. Nek betul berarti podo karo Bani Israel. Inilah iman, ya. Karena apa? Kalau kita pakai otak kiri, pakai logika kita, lo apa hubungannya pembunuhan ambek sapi kan gak matuk. Nah ini loh, maka beragama itu jangan pakai logika. Seringkali akal kita gak matuk. Coba, mari ngentut kok dikon wudu. Iku matuknya terus pundi? Mari ngentut, kudune sing diresikin apa nih? Lo kok raine, kok wajahnya sing diusapi? Lah kan ndak matuk coba. Lah, hal-hal kayak seperti itu wis manut mawon. Pasti ada hikmah di dalamnya. Ini dalam kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Kalau kita dihadapkan ada beberapa pilihan, ternyata kita istikharah dapat petunjuk, ndak cocok, ndak sesuai dengan apa yang kita harapkan, yakini sing dipilih Allah itu mesti sing api. Meskipun nalar kita itu ndak tutup di situ. Nah di situ. Jadi harusnya kalau ada seperti itu kita ndak seperti Bani Israel. Wes langsung wae nyembelih sapi itu selesai. Ya, ternyata apa? Setelah sapi itu disembelih, bagian dari sapi itu dipukulkan ke tubuh orang yang meninggal, ditakdirkan Allah itu bisa hidup lagi sehingga bisa matur bicara siapa pelaku pembunuhannya. Harusnya itu selesai. Tapi Bani Israel langsung ngeten, protes. Apakah kamu hendak menjadikan kami ini buah ejekan? Itu seperti itu. Qalu atattakhiduna huzwa. Nabi Musa, mosok kami kok disuruh menyembelih sapi? Apakah ini bujui? Gusti Allah kok bujui? Itu kan seperti itu Bani Israel. Maka Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh, orang yang jahil. Ya tidak mungkinlah Nabi dan Allah itu gawe guyon dalam hal urusan yang penting terkait dengan pembunuhan. Akhirnya orang Bani Israel mereka menjawab, ngeten mau Nabi Musa, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami terangkan. Ini kalau diterjemah Depak masih sapi betina. Kalau sebenarnya kalau secara bahasa kalau uraian Profesor Quraisy Shihab tetap itu diartikan seekor sapi. Sapinya model kayak apa Nabi Musa? Akhirnya dijelaskan, andaikan tadi langsung disuruh nyembelih sapi itu langsung dilakukan, maka tidak sulit. Tetapi karena takok maneh, sapi ini model piye, akhirnya malah sulit. Sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan juga tidak muda. Wangel maneh. Golek ono sapi sing gak nom tapi ora tuwa. Berarti umurnya pinten? Jadi kudune tadi kan sapi kan gampang. Tapi berhubung takok maneh, wis gak tuwa ya gak nom, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Ini jelas, lakoni, kudune wis mari nek kadung ketemu. Ternyata apa? Takok maneh. Nah, iki Bani Israel. Wahai Nabi Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menerangkan kepada kami warnanya apa. Loh, malah angel maneh. Nabi Musa menjawab gini. Mungguhe Gusti Allah, sapi itu warnanya kuning. Yang kuning tua lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi warnane kuning keemasan, terus disawang kui nyenengne. Nah, begitu. Malah angel golekane. Mereka berkata lagi, apakah setelah itu melaksanakan? Tidak. Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar kami
itu dia menerangkan kepada kami hakikat sapi itu seperti apa, karena bagi kami masih belum jelas. Ternyata apa? Nabi Musa menjawab, ini yang terakhir kalinya Allah berfirman ayat 71 itu, sapi itu adalah yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Jadi gak tahu digawe napa. Nek unin desa sapi digawe napa niku? Hah? Napa? Meluku. Gak tahu digawe ngoten. Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Ora cacat, ora ono belange. Dikon golek sing resik. Ora ono belange, ora ono cacate blas. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Tapi itu tidak berlangsung singkat. Goleki sak wen-wen. Baru kemudian bertemu dengan sapu tadi, kemudian menjalankan perintah itu. Itu ayat 67 sampai dengan 71. Ayat 72 itu penyebabnya baru disebutkan. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang pembunuhnya, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Jadi itu juga sebagai tanda bahwa nikmati diuripno maneh iku gampang kanggone Gusti Allah. Jadi ditunjukkan kepada kaum Bani Israel kala itu. Kemudian setelah itu, jadi setelah ada peristiwa itu, jadi nanti setelah ketemu itu, sapi itu disembelih. Terus anggota tubuh dari sapi dipukulkan kepada orang yang meninggal. Orang terus menyampaikan kepada Nabi Musa dan yang hadir, pembunuhnya itu adalah ponakane dhewe. Itu seperti itu. Nah, ternyata ayat 74 menyatakan, setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Ketok welo-welo nyoto. Nek Gusti Allah iku nuduhno kuasane. Ternyata mereka ora berubah saya api, tapi tetap kafir. Iki wong Bani Israel. Kalau jenengan baca ayat sebelum ayat ini itu dijelaskan. Jadi Bani Israel itu dikei gunung nang dhuwure. Jadi ayat 63, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingatlah ketika kami janji kalian itu kami angkat gunung Tursina. Ya. Ternyata apa? Mereka tetap gak gelem iman. Ya ono gununge iku tok menyatakan iman. Tetapi setelah gunung itu diambil, rumangsane aman uripe, tetap kufur malih. Lah inilah Bani Israel melihat tanda kekuasaan Allah yang begitu banyaknya, ternyata tetap orang gelem iman marang Gusti Allah. Bahkan di situ lebih keras lagi dari batu. Padahal di antara batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Di antara batu itu ada yang terbelah lalu keluar mata air, dan di antara batu itu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Jadi di situ dimisalkan atine Bani Israel iku luwih atos tinimbang watu. Karena apa? Watu itu masih ada celahnya, iso digeliwate banyu di situ. Bisa terbelah, bahkan bisa jatuh tanda takutnya kepada Allah. Tapi atine wong wangkot, nah kayak seperti itu. Jadi apapun yang terjadi tidak mau beriman. Padahal di depannya tanda-tanda begitu nyata. Baik, itu secara umum. Kita lanjutkan di bawahnya itu. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa terdapat dua pendapat terkait
terkait sebab pembunuhan laki-laki di kalangan Bani Israel. Pertama, karena anak perempuan yang cantik yang dimiliki oleh si mayit itu. Jadi pertama urusan apa lagi? Terus? Bu, urusan apa? Urusan apa, Bu? Urusan cewek. Jadi pembunuhan kebiyen nggih ngeten iki. Ya. Coba pembunuhan manusia pertama, Qabil mateni Habil gara-gara rebutan apa? Wis padha ae. Kebiyen ngoten niku. Lah ternyata Baqarah sapi itu pun seperti itu. Jadi ceritanya anak paman perempuan tersebut itu banget kepengen nikahi anake, tetapi gak oleh. Akhirnya apa? Cinta ditolak. Napa? Kapak. Bukan dukun, kapak. Kapak bertindak, dipateni dia. Itu seperti itu, ya. Maka pemuda itu pun membunuhnya dan membawanya ke desa yang lain untuk dibuang di sana. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, pemuda tersebut membunuh pamannya itu karena menginginkan hak warisan dari orang tua yang kaya raya tersebut. Yang jelas apa? Pembunuhan itu terjadi gara-gara nuruti hawa nafsu. Naudzubillah min dzalik. Itulah kata Nabi, perang melawan hawa nafsu itu yang paling besar dalam hidup ini. Kalau perang melawan orang itu kan tidak mesti, ya. Bahkan perang di medan laga, di jalan Allah melawan musuh, itu kalau kalah bagaimana? Nek ono perang musuh wong kafir, jenengan nggo senjata, nduk medan laga, umpama menang asal apa? Hatta rampasan to. Kalau kalah mati to. Dapat nopo nek mati? Bu. Perang musuh wong kafir, mati asal apa? Swarga angel ben. Mati syahid. Jadi perang musuh wong kafir iku nek kalah mati iku dapat surga. Tapi nek perang musuh hawa nafsu nek kalah mlebu neraka. Iki lho repote nduk. Jadi perang musuh orang itu bisa menang oleh kalah. Tapi nek perang melawan hawa nafsu ndak boleh kalah. Mergo nek kalah mlebu neraka. Repote maneh perang melawan musuh gak mungkin bendino to nggih. Ndak mungkin bendino. Bahkan satu hari pun nek ndengok Bratayuda, pirsa pe jenengan, Bu, Bratayuda iku nek bengi lah istirahat to nggih. Hari pertama, hari kedua kan gitu. Ana istirahate. Tapi nek perang melawan nafsu, gak ana istirahate. Berapa? 24 jam. Mulai melek sampai turu bahkan dalam tidur kita itu senantiasa perang melawan hawa nafsu. Lah nafsu iku senengane niku wau donya. Nah, mudah-mudahan ya yang hadir ini dan keluarganya yang di rumah dibimbing, ditolong, dijaga oleh Allah sehingga bisa menang melawan hawa nafsunya. Allahumma amin. Berikutnya, karena kebingungan menemukan sang pelaku pembunuhan, kaum Bani Israel segera menemui Nabi Musa agar mohon petunjuk kepada Allah. Nabi Musa kemudian menyatakan bahwa Allah memerintahkan agar menyembelih seekor sapi. Tapi dasar Bani Israel tidak segera melaksanakan perintah, malah mencemoohnya. Bahkan mereka mengajukan berulang kali sampai 4 kali pertanyaan terkait usianya berapa, tua atau muda, warna kulitnya bagaimana, hakikatnya seperti apa, apakah pernah digunakan untuk membaca atau tidak. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu, tapi akhirnya mereka menemukan dan menyembelihnya, dan hiduplah orang yang terbunuh kemudian bisa menyampaikan siapa pembunuhnya. Melihat mukjizat yang luar biasa itu, atine wong Bani Israel tetap tidak tergetar untuk beriman.
maka dilukiskan hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Naudzubillah min dzalik. Kita ambil pelajaran di sini. Hidayatul ayat. Setiap ayat itu petunjuk untuk siapa? Untuk kita. Jadi ayat Quran diai panggonane itu minangka pitutuh untuk kita yang hidup saat ini. Jadi ayat Quran itu tidak hanya untuk yang hidup di zaman Nabi. Apa petunjuknya? Paling tidak ada beberapa poin di situ. Yang pertama, penjelasan tentang kecongkakan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu sangat-sangat sombong, congkak, luar biasa. Dan buruknya akhlak mereka. Ini kita perlu belajar seperti itu supaya orang-orang Islam menjauhi perilaku-perilaku tersebut. Ojo sampai koyok Bani Israel. Hari ini pun Bani Israel masih berkeliaran, ya, di bumi pertiwi pun seperti itu. Yang kedua, haramnya berpaling dari ketentuan pembuat syariat, yaitu Allah, dan wajibnya tunduk kepada perintahnya atau larangannya meskipun belum mengetahui faedah atau manfaat dan sebab dari perintah dan larangan tersebut. Jadi begini, dalam beragama meskipun otak, akal belum menemukan apa manfaatnya, tapi nek iku perintahe saka Gusti Allah, ayo dilakoni seraya husnudon, mesti balik hati. Nah, itu seperti itu. Nah, cuma orang kadang berpikirnya ini mengedepankan otak kirinya tadi, sehingga tidak mau menjalankan perintah. Ini yang kedua. Yang ketiga, sunnah mengambil yang mudah, makruh mempersulit diri. Tadi kan jelas perintah Nabi Musa apa? Sembelih sapi. Ternyata apa? Leren takok macam-macam. Berarti ini kan mempersulit diri. Lah Islam itu tidak begitu. Kalau ada yang mudah, kenapa ambil yang sulit? Begitu. Ndak usah digayangel agama iki. Wong agama ini mudah kok. Tapi jangan sampai diremehkan. Ya, keterlaluan kayak berita yang ini lagi ngetren di Jombang itu ya. Jangan ngikut tidak? Salat 3 waktu. Diropel dari siji. Itu sebenarnya pemikirannya Syiah sebenarnya. Syiah sejak dulu begitu. Ya. Jadi zuhur sampai asar, isya kali maghrib. Ya napa? Teng mriki disetujoni ngoten ta? Wis jelas loh. Jadi kita ini menghadapi berbagai macam pendapat. Ayo dikembalikan kepada Nabi. Jadi terlepas kalau misalkan ya ada berbagai macam pendapat debat, wis ngene tok, wis gak usah niru sapa-sapa. Ayo niru Rasulullah. Rasulullah iku salate nggih gangsal wekdal mboten tok beres asline. Ya, itu seperti itu. Itu diteliti oleh para ulama. Waktu Nabi tidak menjelaskan. Kenapa sih saat ini kok 5 waktu? Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Itu baru diteliti beberapa waktu yang lalu di Amerika. Ahli neurologi ahli salaf bahwa persis di waktu salat itu, ketika orang itu sujud, itu masya Allah, memang otak butuh darah, butuh asupan darah. Jadi butuh aliran darah yang mengalir kepadanya. Itu tidak boleh di setiap waktu, dan itu butuhnya persis di jam-jam salat yang 5 itu. Nah, itu masya Allah. Itu diantara hikmahnya. Jadi baru ilmu pengetahuan mengungkap. Satu contoh lagi ya. Tentang isi Al-Quran yang luar biasa. Tadi malam kita kaji sama beberapa santri itu terkait surah Al-Anbiya itu. Jadi waja'alnas samaa'a saqfan mahfudha. Ada satu ayat yang berbunyi, dan kami jadikan langit itu seperti atap yang terpelihara. Waktu itu Nabi tidak menjelaskan langit
koyo atap yang terpelihara. Kata-kata mahfud ini ya. Hafid itu yang menjaga, mahfud itu yang terpelihara. Persoalannya atap, langit jadi atap. Jadi atap itu apa sih fungsinya? Pelindung toh. Lah, langit itu melindungi kita dari apa? Ilmu ke modern saat ini itu bisa menjelaskan langit kita, lapisan pertama di dunia ini itu sebagai apa? Atmosfer, pelindung radiasi matahari dan sebagainya. Lo kayak begitu. Jadi berbagai fenomena-fenomena ilmiah, sains, ilmu pengetahuan modern saat ini sudah membenarkan semuanya teori-teori yang ada dalam Quran maupun As-Sunnah. Yang ini oleh guru kami disederhanakan bahwa wes gak usah macam-macam. Nek wong kuwi nglakoni perintah Gusti Allah lan sunah Rasulullah, uripe mesti telu. Sehat fisik psikise, sejahtera zahir batine, bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Jadi begitu ya. Tidak usah mengikuti berbagai macam pemikiran-pemikiran yang sak karepe dhewe. Ikuti perintah Allah. Berikutnya, sunnah berikutnya yang keempat ya, penjelasan faedah mengucapkan insya Allah. Itu begitu. Jika orang Yahudi tidak mengucapkan kalimat insya Allah la mutadun, tentu mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dalam menemukan sapi yang dicari. Itu dalam ayat 71 itu mereka mengucapkan insya Allah. Jadi kalau kita mau mengucap sesuatu yang akan dilakukan di kemudian hari, ojo sampai ninggal insya Allah. Wong sakniki ku banyak yang memastikan, ya, apalagi iklan di TV ku. Wis ngombe iki mesti waras. Kan gitu. Sing marasno iku lho sapa? Sing marasno niku Gusti Allah. Ojo mestekne. Tidak boleh. Karena Nabi itu pernah seperti itu. Itu sampai diingatkan di Al-Kahfi, wala taqulu li syai'in fa'il dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu sababun nuzulnya itu Nabi itu menjanjikan ketika ditanya tentang ruh ya. Maka Nabi menjanjikan sesuk teko engkau tak kei penjelasan tentang masalah yang kau tanyakan itu, tentang Ashabul Kahfi juga berapa lamanya berada di goa. Akhirnya apa? Gak modun-modun wahyu itu. Maka kemudian turun perintah Allah yang ini pelajaran bagi kita semuanya. Ojo sampai mengatakan yang akan terjadi kecuali diikuti dengan insya Allah. Itu pelajaran penting. Makanya jenengan tidak perlu terlalu percaya. Nek ana wong sing kemeruh, kadang mertamu nang ngene wong terus dicongklok macam-macam. Ya toh? Nah, ini jangan terlalu percaya hal-hal yang seperti itu. Karena etikanya nek wong kuwi atine resik, mesti gak bakal ngomongno perkara sing durung kedadian kecuali dengan permisalan-permisalan. Nek jare wong Jawa sanepan-sanepan. Karena kalau dia membicarakan yang sungguhnya, berarti dheweke ndisiki kersane Allah. Nah, ini yang tidak boleh. Baik. Berikutnya yang keenam, kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW dan menetapkannya di hadapan orang-orang Yahudi. Karena napa? Oh, kelima berarti jenengan gak kantong ya. Hendaknya menjauhi mengucapkan kalimat yang bisa dipahami mengandung unsur pelecehan terhadap para nabi. Wong Yahudi kan melecehkan nabi. Misalkan al-ana ji'ta bil haq. Musa, sekarang kamu baru mengatakan yang benar. Berarti ket ngomong dianggap gak bener. Coba wong Yahudi. Nabi Musa jelas nih, Allah perintah nyembelih sapi. Mari nyembelih jelas namanya. Sapi nih ukuran nom yora tuwe. Sapi nih warnane kuning keemasan. Iku cek durung bener nih. Baru Nabi Musa menyatakan, iku loh sapi nih orang tahu digawe baja, orang belange, orang cacate. Nabi orang Yahudi menyatakan, oh baru iki awakmu ngomong bener. Berarti kok sak durunge iku ngomongnya
salah. Loh itu loh, ini yang tidak boleh. Karena terkandung pemahaman Nabi Musa tidak membawa kebenaran. Secara umum kita dilarang mengucapkan kalimat-kalimat yang melecehkan Nabi kita. Nah di situ. Kemudian petunjuk yang keenam, kebenaran kenabian Rasul. Karena Nabi mengabarkan kepada mereka perkara-perkara yang terjadi dahulu kala pada nenek moyang mereka. Coba, sing ngandani Nabi sampai detail kan sekoten niku sinten? Lah itu menunjukkan Al-Qur'an itu dari Allah dan Nabi itu dapat wahyu dari Allah. Karena apa? Nabi tidak pernah berguru kepada siapapun. Jadi kan perso MI ne kanjeng Nabi ten pundi? SD ne kanjeng Nabi ten pundi? Bung. Nabi ra pernah sekolah. Nabi ra pernah kuliah. Nabi tidak pernah duduk menuntut ilmu, mondok pun tidak pernah. Jadi murni pengetahuan itu datangnya dari Allah. Bahkan dikenal sebagai Nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Itu bukan kelemahan bagi Nabi. Justru itu menunjukkan keutamaan, menunjukkan orisinilitas Al-Quran dan wahyu itu. Yang ketujuh, kisah di atas itu pengungkapan atas karakter sifat orang Yahudi, di mana mereka mewarisi sifat bodoh, suka memperdaya dan suka menipu. Itu Yahudi. Yang kedelapan, orang Yahudi merupakan manusia yang paling keras hatinya hingga hari ini. Karena apa? Tiap saat mereka membuat kerusakan dan kehancuran umat manusia, sementara mereka bisa tertawa. Coba, banyak orang mati terbunuh, tapi mereka bisa. Ini kan orang yang keras. Yang kesembilan, termasuk tanda orang yang celaka adalah orang yang keras hatinya. Dalam hadis, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan dirahmati. Itu petunjuk ayat. Kemudian berikutnya spirit dan motivasi Qur'ani. Hati-hati menghadapi gemerlapnya dunia. Masih ingat tadi di awal, penyebab pembunuhan itu dua. Satu, perempuan. Yang kedua, Nabi mengingatkan, ikuti saya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu mencintai dunia itu merupakan penyebab segala macam kesalahan, segala macam dosa. Iku mergo terlalu banget senenge marang donya. Donya itu apa? Ya yang sering kita dengarkan itu 3 ta, nopo? Harta, tahta, wanita. Iku nggarakno menungso kuwi peteng atine, gak peduli halal haram, sing penting kekarepane ho nafsune kuwi keturutan. Itu yang terjadi. Naudzubillah min dzalik. Sejak dulu. Nah, coba ya, wong cek dulur Adam kan mau menggulingkan kekuasaan Jalal, kan begitu nggih? Iku cek dulur lho nggih. Begitu. Tapi karena Jalal pinter, akhirnya apa? Terbongkar. Ya, misi buruknya itu Jalal apa itu Adam sampai ibu Adam sinten? Jadi begitu. Itu luar biasa. Berbagai macam cara dilakukan. Jadi dia membuat makar dengan mengumpankan perempuan jenenge sinten Atifah dengan suaranya yang indah itu supaya menarik hati raja. Ngoten nggih? Terusno dhewe. Ya Allah. Ini yang pertama, hati-hati menghadapi gemerlapnya dunia. Hati-hati bang. Ada pepatah Arab itu,
cintamu kepada sesuatu itu membuat hatimu buta. Nek wong kadung atine buta, ora wedi apa-apa blas. Neraka ora wedi. Neraka ora wedi. Itu seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Spirit motivasi Quran yang kedua, petunjuk Allah pasti benar, maka ikutilah. Jadi ngeten, nek ana perintah ya bahwa maca Al-Waqiah diparingi kecukupan, niku kudu ngandel, wis gak usah takok kenapa, wis gak usah. Ya, ndak usah takok hikmahnya apa. Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan, seandainya setiap yang diperintah itu ditanyakan kepada Allah apa rahasia perintahnya, maka ketika itu dia akan melakukan perintah karena rahasia yang melatar belakanginya, bukan karena Allah. Hati-hati. Nek wong tahajud iku mergo tahajud iku nggarai awake sehat, berarti dhek tahajud e krana sehat, ora krana Gusti Allah. Lho iku bahayane lho ngono. Nek wong salat duha iku ya disebut hikmahe iso sugih, berarti hikmahe salat duha krana sugih, ora krana Gusti Allah. Lho bahayane teng mriku. Nah, itu kata beliau. Jika demikian, tidak ada bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi wong iman iku ndok kono kuwi, dhek mergo percaya bongkoan marang Gusti Allah, bahwa apapun syariat, apapun perintah, apapun sunnah yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti itu benar, maka harus diikuti dan harus berani mengucapkan sami'na wa ata'na tsumma istaqamna. Maka sering saya sampaikan, kalimat berita itu kalau datang dari umumnya manusia itu mengandung salah dan benar. Kadang ono benere, kadang ono salah. Tapi nek berita iku saka Gusti Allah, saka Rasulullah, pasti benere, tinggal dilakoni wae. Nah, itu kayak begitu. Yang terakhir, spirit dan motivasi Qur'ani. Semuanya hidup, karenanya perlakukan dengan indah. Coba tadi, batu jatuh karena takut kepada Allah. Jadi segala sesuatu di alam raya ini hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan kondisinya, sebagaimana isyarat Allah dalam firman-Nya. Ikuti saya, ayo dibaca. Saya yang baca, kemudian jenengan yang mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Coba kita cermati terjemahnya. Langit yang 7, bumi yang juga 7, dan semua yang ada di dalamnya. Isine langit dan isine bumi, kecuali
menungso. Ora menungso iku ana sing iman ana sing enggak, ambek jin. Jadi liyane iku semuanya bertasbih kepada Allah. Jadi Masya Allah. Dan Nabi itu menjelaskan ketika ayam jantan berkokok di pagi hari itu dia sedang bertasbih. Setiap lambaian daun-daun itu sedang bertasbih. Jadi Masya Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Tetapi ilmu pengetahuan modern buktikan. Jadi ada Profesor Brown namanya, itu dengan menggunakan alat yang super canggih, itu bisa mendengarkan suara tumbuhan yang sedang membaca kalimat tauhid, sedang membaca tasbih. Itu yang kemudian dia berikrar masuk Islam kemudian. Jadi luar biasa. Jadi sekarang sudah banyak diteliti bagaimana tasbihnya pohon, bagaimana tasbihnya semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dengan kata lain, semua makhluk bertasbih tiap detik, tiap saat. Tetapi manusia seringkali lupa. Ya, ini. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Itulah 3 spirit motivasi Qur'ani. Yang pertama, hati-hati menghadapi gemerlapnya dunia. Yang kedua, petunjuk Allah pasti benar. Yang ketiga, semuanya hidup karenanya perlakukan dengan indah. Maka perubahan perilakunya, bismillah, mari segala hal yang kita lalui di muka bumi ini hendaknya senantiasa kita komunikasikan dengan Allah seraya mohon petunjuk kepadanya. Tadi Nabi Musa ketika dimintai pendapat siapa pembunuhnya, segera komunikasi. Komunikasinya melalui apa? Kalau kita diajari Nabi dengan sholat. Pada saat sholat itu sebenarnya kita sedang matur, curhat kepada Allah. Karena apa? Hanya Dia zat yang memberi petunjuk. Tanpa petunjuknya niscaya kita berada dalam kesesatan yang nyata. Demikian kisah Al-Baqarah. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diambil hikmahnya. Ada yang belum mengerti, ada yang bertanya, silahkan. Monggo. Ibu-ibu ada yang bertanya tentang joda? Bisa terkait materi tadi juga dengan hal yang lain? Ada hal yang lain yang ditanyakan, silahkan. Tuh, sadar. Ya. Kalau kita mempunyai firasat, apakah firasat ini termasuk salah satu jawaban dari Allah? Ya. Gimana? Sudah. Ya. Ada hadis Nabi memang, ittaqu firasatal mukmin. Takutlah kalian kepada firasatnya orang mukmin. Jadi insya Allah. Jadi setelah istikharah kemudian diberi ilham, kemantapan hati, itulah insya Allah jawaban yang diberikan oleh Allah kepada jenengan. Ya, itu memang begitu. Ya, memang jawaban itu tidak harus menunggu datangnya mimpi. Kadang orang istikharah itu petung dino nginteni, kok gak ngipi-ngipi yuk. Jadi jawaban itu tidak harus melalui mimpi, tetapi dengan kemantapan hati yang jernih tentunya, itu yang bisa mengantarkan pada tujuan tadi. Begitu? Ada yang lain? Ya. Apa saged manusia merubah dengan kemauan? Ya. Istilahnya ya masalah rezeki, terus masalah ya. Untuk umum itu kan firasa sama dicatat. Jadi begini. Ya, saya bisa memahami. Takdir sudah jadi. Apakah bisa kita merubahnya? Begini. Takdir itu ada dua.
dalam catatan malaikat, yang kedua dalam ilmu Allah. Kalau dalam ilmu Allah tidak bisa dirubah. Jadi Allah itu tahu orang ini nanti kecilnya kayak gini, besarnya kayak gini, sampai meninggal seperti ini. Tapi nek malaikat garo, maka takdir dalam catatan mereka bisa berubah itu. Yang dengan apa? Yang dalam hadis itu dengan silaturahmi, dengan doa, dengan usaha, itu bisa merubah catatan takdir dalam pengetahuan malaikat. Dalam catatan malaikat itu bisa berubah. Itu seperti itu, ya. Tetapi dalam ilmu Allah tidak. Allah itu tahu bahwa orang itu nanti seperti ini. Yang jelas begini, soal takdir tidak usah dipusingkan. Manusia tidak satupun yang mengetahui takdirnya sendiri. Tidak bisa, apalagi takdirnya orang lain. Mari jenengan gak usah terlalu ngandel ambek wong sing nebak-nebak itu. Ya. Wong kuwi ora ro takdire dhewe. Makane ngandel nang pangeran, wis dilakoni ki mawon. Selaya terus khusnudzon nang Gusti Allah. Dadi wong mukmin ku enak. Jadi usaha sing maksimal, ya, usaha yang bagus, yang cerdas, ndonga nang Gusti Allah, hasilnya kaya apa? Tawakal. Nek apik itu syukur. Nek pancen gak cocok ambek hawa nafsunya, dia bersabar. Begitu ya. Jadi yang jelas kita tidak tahu takdir kita, makanya dilakoni. Baik, ya silakan. Ini yang saya tanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Iya. Manusia kan punya akal, maksudnya dalam pengertian ya Allah itu pasti benar. Nah, kita perhatikan pasif atau aktif gitu. Kita kalau masih di dalam juga ada. Jadi begini, kayak tadi ya, sekarang mengungkap kenapa sih wudu itu sunnahnya sebelum wudu kok tangannya dicuci dhisik. Mari ngono nyesep banyu irung, mari ngono kemu, diteliti dalam ilmu modern. Ternyata apa? Tangan ini anggota tubuh yang paling banyak bersentuhan dengan dunia luar. Makanya sebelum apapun disuruh ejuk dhisik. Kemudian irung apa maneh? Opel tok niku. Ya, itu perlu ya. Mulut misalnya. Ini bahaya setelah makan kayak begini, ya, kemudian sholat itu iso kalau tidak diminumi, kalau tidak kemu atau tidak minum bisa bahaya. Mergo wae sholat kok iso kelamut-kelamut niku. Nah, misalnya seperti itu. Nah, boleh memfungsikan itu, tapi tidak dalam rangka penolak. Jadi bukan begini loh. Nek gak cocok ambek akalku, gak gelem tak lakoni. Itu yang salahnya di situ. Maka ketika akal belum menjangkau, tetap dilakoni ae, sambil tetap bertanya, apa ya hikmahnya? Jadi gitu. Jadi menjalin takdirnya Allah itu begitu. Wis dilakoni kanthi ikhlas, sambil terus kita memahami apa sih maksud Allah di balik ini itu apa. Jadi boleh menanyakan hikmahnya untuk menggali semakin bertambah imannya. Tetapi menanyakan untuk menolak perintah itu yang dilarang di dalam agama. Begitu ya. Baik, saya kira itu karena jenengan sudah tidak konsentrasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup Al-Fatihah. Khatmul majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sunnahnya buat dulu.